Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu fitur yang disediakan oleh Webex Meeting, yaitu Breakout Session, yang mana fitur ini dapat digunakan untuk membagi grup besar menjadi grup kecil, sehingga sangat cocok digunakan untuk Anda dalam melakukan sesi training, online meeting, atau kelas online, bahkan webinar dengan skala besar seperti halnya event online. Nah, pengen tahu lebih lanjut mengenai fitur ini dan cara menggunakannya? Pastikan Anda menonton videonya sampai selesai ya. Halo, kembali lagi di channel Edavos bersama saya Ayumi sebagai Account Manager Edavos. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan Edavos. Edavos adalah sebuah perusahaan jasa konsultan IT yang memiliki visi untuk meningkatkan bisnis perusahaan Anda dengan teknologi di luar imajinasi. Di channel ini, kami akan membahas mengenai update teknologi IT, tutorial, dan juga review produk. Jadi, bagi kalian yang tertarik dengan hal tersebut, langsung saja untuk klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel kita. Bagi kalian yang belum mengetahui apa itu fitur Breakout Session, fitur ini berfungsi untuk membuat beberapa ruangan meeting kecil di dalam ruangan meeting utama. Misalnya, kita ambil perumpamaan ketika Anda mengikuti event secara offline. Di dalam event tersebut, pastinya Anda pernah menjumpai beberapa acara di dalamnya, di mana tidak hanya ada acara utama, namun ada acara lain yang akan memeriahkan acara utama. Contohnya saja dalam acara talk show kesehatan. Di acara tersebut terdapat acara medical check-up, kelas senam, workshop herbal, dan berbagai acara terkait lainnya. Dan acara-acara tersebut berjalan bersamaan dengan acara utama. Nah, jadi pada event online seperti halnya webinar, kegiatan yang dilakukan pada event offline dapat dilakukan dengan fitur Webex Breakout Session. Karena dengan fitur tersebut memungkinkan host ataupun co-host membuat acara sampingan di dalam acara utama. Fitur ini sudah dapat Anda nikmati mulai dari versi WBS 40.9. Tapi perlu diketahui yang dapat menjalankan fitur tersebut hanya salah satu peran. Host dan co-host tidak dapat mengatur secara bersamaan. Jadi, tentukan terlebih dahulu siapa yang akan berperan dalam mengatur breakout session. Dan Anda juga perlu memperhatikan karakteristik dari fitur ini. Seperti komunikasi berupa chat atau video antar partisipan hanya bisa dilakukan jika partisipan berada di dalam satu ruangan breakout session yang sama. Lalu, partisipan tidak bebas keluar masuk ke ruangan breakout session karena harus ada izin dari host ataupun co-host untuk bisa pindah ruangan. Dan hanya co-host dan host yang bisa membuat maupun mengatur breakout session. Jadi, jika Anda sebagai partisipan ingin bergabung ke salah satu breakout session, Anda harus memberikan informasi terlebih dahulu ke co-host maupun host melalui chat ataupun formulir pendaftaran terlebih dahulu. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorial cara melakukan breakout session pada Webex. Jangan lupa untuk pembagian peran seperti yang sudah saya jelaskan. Di tutor hari ini, saya akan berperan sebagai host dan saya akan melakukan setting untuk breakout session. Berikut adalah tampilan Webex Meeting. Sebelum memulai breakout session, pastikan bahwa partisipan sudah join semua. Nah, cara membuat breakout session, kita pilih menu breakout session di atas, lalu kita pilih breakout session. Nah, berikut akan ada tampilan breakout session assignment. Nah, di sini dapat kita tentukan berapa banyak breakout session yang akan kita buat. Hari ini saya akan membuat 2 breakout session. Di sini juga ada keterangan bahwa partisipan per session ada 2 orang. Berikut ada 3 pilihan dalam mengatur peserta untuk masuk ke dalam breakout session. Nah, yang pertama ini, assign participant automatically. Secara otomatis, partisipan akan masuk ke breakout session yang sudah dibuat. Apabila kita memilih assign participant manually, berarti kita akan memasukkan secara manual satu persatu partisipan ke dalam breakout session. Dan yang terakhir, let participant choose any session, berarti kita memperbolehkan partisipan untuk memilih sesi mana yang akan mereka masuk. Saya akan pilih assign participant automatically, lalu klik create assignments. Nah, secara otomatis, partisipan sudah masuk ke breakout session ini. Di sini, kita dapat merubah nama breakout session dan juga menambahkan breakout session.
Nah, by default, the host tidak akan masuk ke dalam breakout session. Tapi apabila host ingin masuk ke breakout session, kita bisa klik nama kita sendiri, lalu kita move to session. Nah, di breakout session ini kita bisa move atau exchange, bahkan remove partisipan yang ada di breakout session. Nah, berikut saya akan merubah nama breakout session yang pertama menjadi divisi sales, dan breakout session kedua menjadi divisi teknik. Nah, Budi dan Dimas bisa dengan mudah saya pindahkan ke divisi teknik dengan klik move to. Tinggal klik. Lalu kita juga bisa remove partisipan yang ada di session. Tinggal klik remove, maka ia akan masuk ke bagian kolom kiri ini, not assigned. Nah, apabila kita ingin memasukkan partisipan masuk kembali ke breakout session, kita tinggal klik namanya, lalu kita pindahkan ke move session. Bisa juga kita select all agar semua partisipan yang belum masuk ke breakout session bisa masuk ke breakout sessionnya. Kita bisa move to session ke divisi sales. Nah, setelah itu kita pun bisa exchange dari partisipan ini jadi pindah session. Misal saya ingin exchange Nadia ke divisi sales. Saya ingin exchange dengan Akbar, otomatis Akbar akan masuk ke divisi teknik dan Nadia akan masuk ke divisi sales. Nah, di bagian kiri bawah ini ada advanced settings dan ada beberapa pilihan. Yang pertama yaitu ada allow attendees to return to the main meeting. Bila kita centang, berarti partisipan akan mudah keluar masuk ke breakout session yang mereka inginkan. Sedangkan bila kita tidak centang, maka partisipan butuh persetujuan dari host atau co-host untuk keluar masuk dari breakout session. Yang kedua yaitu allow attendees to join session later. Artinya, bila kita centang di sisi partisipan saat kita start breakout session, maka akan pop up muncul join breakout session sekarang atau nanti. Selanjutnya, automatically end breakout session after. Jadi di sini kita bisa setting berapa lama sesi breakout session berlangsung. Misal, saya akan membuat sesi breakout session selama 20 menit. Selanjutnya, when session end, give participant more time before returning to the main meeting. Artinya kita akan memberikan spare waktu untuk partisipan kembali masuk ke main meeting. Saya akan pilih countdown timernya selama 30 detik. Nah, kalau kalian mau mereset settingan yang di awal tadi kita sudah setting, kita bisa langsung klik reset, lalu kita bisa meresetnya dari awal lagi. Apabila settingan ini sudah oke, maka kita bisa mulai breakout session-nya. Kita klik start breakout session. Nah, berikut adalah tampilan apabila breakout session sudah dimulai. Dari sini akan ada keterangan bahwa Dimas, Nadia, Akbar maupun Budi belum masuk ke session-nya. Nah, berikut adalah tampilan dari partisipan. Di partisipan akan muncul atau pop up breakout session have start. Jadi kita bisa pilih mau join nanti atau join sekarang. Kita pilih join now, maka Dimas akan masuk ke breakout session yang sudah saya buat. Oke, di sini sudah tertulis Dimas, Budi, dan Akbar sudah masuk ke breakout session. Di sini sebagai host akan ada tampilan divisi sales dan divisi teknik. Jadi dari sisi host kita dapat melihat breakout session mana saja yang sedang berjalan dan kita pun dapat keluar masuk bebas dari session ini. Misal kita akan masuk ke divisi sales. Kita klik join. Nah, saya sebagai host akan masuk ke breakout session divisi sales. Di sini akan ada tulisan durasi breakout session-nya sedang berlangsung 18 menit lagi. Nah, di dalam breakout session ini, Dimas dan Nadia hanya akan bisa discuss dengan orang yang sama dari breakout session-nya. Jadi mereka tidak akan bisa discuss dengan divisi teknik tadi. Setelah itu,
saya sebagai host pun bisa leave session. Nah, kalau saya mau join lagi ke divisi teknik pun, saya tinggal klik join dan akan masuk ke divisi teknik session. Nah, sebagai host maupun co-host, kita memiliki wewenang untuk end all break session, lalu kita juga ada wewenang untuk ask all to return. Maksudnya yaitu kita menanyakan kepada partisipan untuk kembali ke main meeting. Lalu ada broadcast message juga, jadi kita sebagai host maupun co-host bisa mengirim pesan ke session yang sudah kita buat. Nah, di sini akan ada pilihan kita mau broadcast to all session atau ke divisi-divisi tertentu saja. Nah, pilihan ini juga ada untuk all participant atau hanya ke orang tertentu. Saya akan broadcast ke session yang sudah saya buat tadi. Hai teman, akan saya kirim pesannya ke session tersebut. Nah, di tampilan partisipan akan masuk broadcast message seperti ini. Jika host sudah mengambil peran dalam pembuatan breakout session, lalu apa dong peran co-host? Jangan salah. Peran co-host dalam mengatur acara juga sangat penting, apalagi bila jumlah breakout session yang dibuat cukup banyak karena dihadiri oleh banyak partisipan. Nantinya, co-host akan berperan dalam membantu host untuk mengatur jalannya acara di dalam breakout session, agar acara tersebut dapat berjalan dengan lancar. Karena hak akses dari co-host dalam breakout session sama dengan hak host. Nah, peran yang dapat dilakukan oleh co-host itu yang pertama, membuat breakout session dan mengatur batas waktu breakout session tersebut. Yang kedua, memasukkan, mengeluarkan, serta memindahkan partisipan dari breakout session. Yang ketiga, mengirimkan broadcast message ke semua peserta. Dan yang keempat, bebas masuk dan keluar dari breakout session. Sekian tutorial dari kami, semoga Anda memahami dan berhasil menggunakan fitur breakout session dari Webex Meeting. Edafos masih punya banyak tutorial dan tentunya menarik juga bermanfaat untuk Anda. Jika Anda tertarik menggunakan Webex Meeting, Edafos menyediakan lisensi akun Webex bulanan maupun tahunan di Tokopedia kami. Link ada di deskripsi video. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel Edafos. Ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak. Saya Ayumi, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.